Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Rohmatul Ummah NIM 043, lalu ada Yuni Prihatini NIM 057, dan yang terakhir ada Dia Asika NIM 065. Di sini kami akan menjelaskan tentang rasio keuangan bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Akan tetapi di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Bank merupakan perusahaan jasa keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar daripada perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini. Yang kedua, fungsi rasio keuangan bank. Fungsi rasio keuangan bank adalah sebagai analisa keuangan perusahaan dalam mereview hasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data yang ada di dalam laporan keuangan yang terdapat dalam laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Yang ketiga, tujuan rasio keuangan bank. Yang pertama, untuk mengetahui kecukupan modal untuk mendukung kegiatan bank secara efisien. Kedua, untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Ketiga, untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Keempat, untuk mengetahui kemampuan bank dalam menyanggah resiko dari aktivitas operasi. Yang terakhir, untuk mengetahui kinerja manajemen bank. Baik, selanjutnya yaitu ada kegunaan rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan nilai keadaan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada perwujudan visualisasi kepada investor dan juga kreditor tentang kebaikan dan keburukan keadaan keuangan suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu mampu menetapkan efisiensi kinerja pada kinerja manajer perusahaan dengan dituangkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, yaitu ada mampu mewujudkan adanya keputusan. Yang kelima, yaitu standarisasi ukuran penilaian dari suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, yaitu ada rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Yang kedua, yaitu ada rasio solvabilitas bank. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Yang ketiga, yaitu ada rasio rentabilitas bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan juga profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada laporan laba rugi dari PT Bank Depati Amir. Nah, dari laporan laba rugi tersebut, di sini kita akan melakukan perhitungan contoh rasio likuiditas dari bank. Yang pertama, yaitu ada quit ratio. Quit ratio ini rumusnya yaitu kas aset dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Di sini kas asetnya diketahui sebesar 806 juta dibagi dengan jumlah deposit sebesar 1.326.250.000 dikali dengan 100%, itu hasilnya sama dengan 60,77%. Yang kedua, yaitu ada investing policy ratio. Di sini rumusnya itu securities dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%. Di sini securitiesnya diketahui sebesar
230 juta dibagi dengan total deposit sebesar 1.326.250.000 dikali dengan 100% sama dengan 17,34%. Yang ketiga yaitu ada Banking ratio. Banking ratio ini rumusnya yaitu total loan dibagi dengan total deposit dikalikan dengan 100%. Di sini jumlah loannya diketahui sebesar 1.790.000.000 dibagi dengan total deposito sebesar 1.326.250.000 dikalikan dengan 100% sama dengan 135%. Yang keempat yaitu ada asset to loan ratio. Asset to loan ratio ini rumusnya total loans dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Dari laporan tadi diketahui bahwa total loans itu 1.790.000.000 dibagi dengan total aset sebesar 3.340.000.000 dikalikan dengan 100% sama dengan 54%. Yang selanjutnya yaitu yang kelima itu ada cash ratio. Cash ratio ini rumusnya liquid asset dibagi dengan short term borrowing dikalikan dengan 100%. Liquid asset yang diketahui dari laporan tadi adalah sebesar 806 juta dibagi dengan short term borrowing, di situ diketahui sebesar 1.601.750.000 dikalikan 100% sama dengan 50,3%. Yang keenam itu ada loan to deposit ratio. Di sini rumusnya itu total loans dibagi dengan total deposit ditambah equity dikalikan dengan 100%. Di sini total loans itu diketahui sebesar 1.790.000.000 dibagi dengan total depositnya sebesar 1.326.250.000 ditambah equity sebesar 268.250.000 dikalikan dengan 100% sehingga hasilnya itu sama dengan 1,12%. Baik, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Macam-macam rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu primary ratio, yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi. Rumus primary ratio yaitu equity capital dibagi total aset dikalikan 100%. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa equity capital sama dengan 268.250.000 dan total aset sama dengan 3.340.000.000. Maka 268.250.000 dibagi 3.340.000.000 dikalikan 100% sama dengan 8%. Selanjutnya yaitu risk asset ratio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Rumus risk asset ratio sama dengan equity capital dibagi total asset dikurangi cash asset dikurangi securities, atau equity capital dibagi total risk asset dikalikan 100%. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa equity capital sama dengan 268.250.000 dan total risk asset sama dengan 2.572.250.000. Maka 268.250.000 dibagi 2.572.250.000 dikalikan 100% sama dengan 10,4%. Dan yang ketiga yaitu capital ratio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan.
rumus capital ratio yaitu equity capital ditambah reserve for loan loss dibagi total loan dikalikan 100%. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa equity capital sama dengan 268.250.000 dan reserve for loan loss sama dengan 210 juta dan total loan sama dengan 1.790 juta. Maka 268.250.000 ditambah 210 juta dibagi 1.790 juta dikalikan 100% sama dengan 26,7%. Selanjutnya yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Macam-macam rasio rentabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin yang digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Rumus gross profit margin adalah operating income ditambah operating expense dibagi operating income dikalikan 100%. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa operating income sama dengan 412.500.000 dan operating expense sama dengan 314 juta. Maka 412.500.000 ditambah 314 juta dibagi 412.500.000 dikalikan 100% sama dengan 24%. Yang kedua yaitu net profit margin yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Rumus net profit margin yaitu net income dibagi operating income dikalikan 100%. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa net income sama dengan 75.600.000 dan operating income sama dengan 412.500.000. Maka 75.600.000 dibagi 412.500.000 dikalikan 100% sama dengan 18,3%. Yang ketiga yaitu return of equity capital yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net income. Rumus return on equity capital yaitu net income dibagi equity capital dikalikan 100%. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa net income sama dengan 75.600.000 dan equity capital sama dengan 268.250.000. Maka 75.600.000 dibagi 268.250.000 dikalikan 100% sama dengan 28,2%. Yang keempat yaitu rate return on loans. Rumus rate return on loans sama dengan interest income dibagi total loans dikalikan 100%. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa interest income yaitu 168 juta dan total loans yaitu 1.790 juta. Maka 168 juta dibagi 1.790 juta dikalikan 100% sama dengan 9,3%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.